Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Siva Indira Sari dengan NPM 22311117 Prodi Sistem Informasi kelas SI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan bahasa pemrograman PHP, bahasa sintak PHP, dan penjelasan mengenai bahasa pemrograman sederhana menggunakan PHP. Baik, berikut adalah penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu ada pengenalan mengenai bahasa pemrograman PHP. Apa itu PHP? PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan web, terutama untuk membuat konten dinamis. PHP dieksekusi di sisi server, yang berarti bahwa kode PHP dijalankan di server sebelum hasilnya dikirim ke browser pengguna. Lalu yaitu ada keunggulan PHP. Pertama, open source, gratis untuk digunakan dan dimodifikasi. Kedua, kompatibilitas, dapat berjalan di berbagai platform, Windows, Linux, macOS. Yang ketiga, integrasi database, mudah terintegrasi dengan database seperti MySQL dan PostgreSQL. Yang terakhir yaitu dukungan komunitas, memiliki komunitas besar yang menyediakan banyak sumber daya, dokumentasi, dan pustaka. Lalu ada penggunaan PHP. PHP banyak digunakan dalam pengembangan 1. Situs web dinamis, 2. Sistem manajemen konten CMS, yang ketiga aplikasi e-commerce, yang terakhir yaitu forum online. Kemudian yaitu pengenalan format sintak PHP. PHP memiliki sintak yang mudah dipahami dan bisa digabungkan langsung dengan HTML. Berikut adalah dasar dari sintak PHP yang perlu diketahui. 1. Tag PHP. Untuk menuliskan kode PHP dalam file, Anda harus memulainya dengan tag pembuka PHP dan menutupnya dengan tag penutup PHP. Penjelasan. 1. Tag pembuka adalah buka kurung tanda tanya PHP dan tag penutup adalah tanda tanya tutup kurung. Kedua yaitu PHP dapat ditempatkan di dalam HTML atau HTML dapat ditempatkan di dalam PHP. Yang terakhir yaitu komentar, digunakan untuk menjelaskan kode dan tidak dieksekusi. Contoh kode PHP ditulis di sini. Menggabungkan PHP dengan HTML. PHP memungkinkan Anda menyiapkan kode dinamis di dalam halaman HTML. Berikut contoh sintaknya. Pada contoh di atas, PHP digunakan untuk menampilkan string hello world di dalam elemen HTML dalam kurung H1. Yang ketiga, variabel dalam PHP. PHP memiliki sistem penamaan variabel yang sederhana. Semua variabel dimulai dengan simbol $, diikuti dengan nama variabel. Berikut sintaknya. 1. Penulisan variabel. Variabel diawali dengan $, diikuti nama variabel. Yang terakhir, tidak ada deklarasi tipe. PHP adalah loosely typed, jadi Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel. Yang keempat, tipe data. Beberapa tipe data umum dalam PHP meliputi 1. Integer, bilangan bulat, 2. Float, bilangan pecahan, 3. String, urutan karakter, keempat, boolean, benar, true atau salah, false. Terakhir, array, sekumpulan nilai dalam satu variabel. Contoh tipe datanya adalah sebagai berikut. Yang kelima, ada operator dalam PHP. PHP memiliki berbagai macam operator untuk melakukan operasi matematika, perbandingan, dan logika. 1. Operator aritmatika digunakan untuk operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Penjumlahan plus, pengurangan min, perkalian, bintang, pembagian, slice, modulus, persen. Contoh tipe datanya adalah sebagai berikut. Yang keenam yaitu kontrol struktur dan PHP, pengkondisian dan perulangan. 1.1 If-else dalam PHP. If-else adalah pernyataan pengkondisian yang digunakan untuk membuat keputusan dalam program. PHP akan memeriksa kondisi dalam pernyataan if, dan jika kondisinya benar, true, blok kode di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisinya salah, false, PHP akan menjalankan blok kode yang ada di dalam
pernyataan else. 1.2 Switch dalam PHP. Switch adalah alternatif dari if else, terutama ketika ada banyak nilai yang harus diperiksa. Switch membandingkan nilai sebuah variabel atau ekspresi dengan beberapa kemungkinan case, dan jika cocok, blok kode pada case tersebut akan dijalankan. Jika tidak ada yang cocok, maka bagian default akan dijalankan. 1.3 For loop dalam PHP. For loop adalah perulangan yang digunakan ketika kita tahu beberapa kali kita ingin menjalankan suatu blok kode. Struktur ini terdiri dari 3 bagian utama: inisialisasi nilai awal, kondisi syarat perulangan, dan increment dan decrement, penambahan atau pengurangan nilai perulangan setiap iterasi. Selanjutnya implementasi. Kali ini kami mencoba mengimplementasi menggunakan aplikasi Sublime Text mengenai pembuatan program sederhana menggunakan PHP untuk menampilkan data seperti npm, nama, dan prodi. Software yang digunakan untuk menjalankan program. 1. Sublime Text adalah editor teks yang ringan dan canggih yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode dengan fitur seperti highlighting, sintaksis, auto completion, dan didukung plugin. Keduanya sering digunakan bersama dalam mengembangkan aplikasi web. Yang kedua, Exam adalah paket perangkat lunak yang menyediakan server lokal untuk mengembangkan dan menguji aplikasi web. Cakup Apache, MySQL, dan PHP. Berikut sintaknya setelah ditaruh di aplikasi Sublime Text. Lalu ini hasil implementasinya setelah dibuka lewat Google Chrome. Selanjutnya penjelasan kode. 1. Definisi variabel. npm menyimpan nomor induk mahasiswa, nama menyimpan nama mahasiswa, prodi menyimpan program studi mahasiswa. Kedua, menampilkan data. Menggunakan fungsi echo untuk menampilkan teks ke halaman web, lalu memanfaatkan tag HTML seperti H1 untuk judul dan P untuk paragraf. Lalu menjalankan program. Simpan kode di atas dalam file dengan ekstensi PHP, misalnya data_mahasiswa.php. Lalu jalankan file di server yang mendukung PHP seperti Exam atau Lab. Terakhir, akses file tersebut melalui browser dengan alamat yang sesuai, misalnya http://localhost/data_mahasiswa.php. Terakhir yaitu kesimpulan. Melalui materi ini, Anda telah belajar tentang pengenalan bahasa pemrograman PHP, format sintaksis, serta cara membuat program sederhana untuk menampilkan data. Dengan pengetahuan dasar ini, Anda dapat mulai mengembangkan aplikasi web yang telah kompleks dan memanfaatkan potensi penuh dari PHP. Selanjutnya, Anda dapat menggali lebih dalam tentang fitur-fitur PHP lainnya dan praktik terbaik dalam pengembangan web. Baik, berikut adalah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.